Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku proktor ujian sekolah di SMA Negeri 1 Maron. Kali ini akan share informasi terkait kegiatan PAS atau penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 28 November tahun 2021. Namun sebelum itu rencananya hari Jumat tanggal 26 November 2021 akan dilaksanakan simulasi atau tryout PAS. Saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah bahwasannya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring murni atau full online. Jadi peserta ujian diharapkan untuk menyiapkan paket data masing-masing. Kemudian untuk jenis soal yang akan dikerjakan yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, di mana soal ini hanya memilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian jenis soal berikutnya adalah pilihan ganda kompleks, di mana memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian soal jenis berikutnya adalah soal pernyataan benar atau salah. Kemudian soal jenis berikutnya adalah soal menjodohkan. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal isian atau uraian, yaitu berupa kalimat dengan penjelasan-penjelasan. Baik, langkah yang berikutnya adalah setelah kalian memahami tentang jenis soal yang akan dikerjakan, kalian akan mendapatkan kartu ujian, di mana akun atau username password untuk bisa mengakses soal yang akan diberikan oleh panitia PAS maupun wali kelas masing-masing. Sebelum pelaksanaan juga akan dikirimkan berupa link website ujian untuk menuju atau mengakses ke halaman soal simulasi atau kegiatan PAS. Kalau kalian sudah mendapatkan link, langkah berikutnya adalah kita bersihkan history atau cache Chrome kita. Jadi kita buka dulu browser Chrome yang ada di HP kita klik Chrome. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik titik 3 kanan atas, kemudian klik history, kemudian klik hapus data penjelajahan. Nah, di sini pada rentang waktu kita pilih semua, kemudian kita klik hapus data di pojok kanan bawah. Oke, muncul berikutnya kita klik hapus. Oke, kalau sudah bersih dan kosong di halaman history, kita klik close atau klik tanda X. Kalau kita sudah masuk pada linknya, nanti akan tampil pertama kali adalah dashboard. Akan bertuliskan Semarang Pintar SMA Negeri 1 Maron. Nah, di sini kita mulai dengan klik garis 2 pada pojok kanan atas, kemudian kita klik login. Nah, di sini kita masukkan username password sesuai yang ada di kartu yang kalian terima dari panitia atau wali kelas kalian. Contoh, saya masukkan username passwordnya. Oke, kalau sudah dimasukkan username passwordnya, kita tinggal klik login. Nah, pada tampilan berikutnya di sini akan muncul atau tertera nama kita masing-masing. Jadi pastikan sesuai ya. Kalau tidak sesuai silahkan laporkan kepada panitia atau pada wali kelas. Kita drag ke atas layarnya. Oke, sampai muncul pada halaman tampilan soal ya. Nanti kalian akan mendapatkan soal yang sesuai dengan jadwal ya. Nah, kebetulan di sini ada soal simulasi dan soal geografi ya di tampilan punya saya. Nanti di tampilan HP kalian akan berbeda sesuai dengan mapel masing-masing. Langkah yang pertama adalah kita klik pada simulasi, kemudian klik view. Nah, tampilan berikutnya akan muncul attempt quiz now, artinya silahkan masukkan password ya. Nah, di sini kita akan masukkan password atau token soal, di mana nanti password atau token soal ini akan diberikan menjelang pelaksanaan sesuai jadwal. Nah, di sini saya akan masukkan. Oke, kalau sudah start attempt. Oke, nah di sini pada tampilan berikutnya ada quiz navigasi. Kita bisa zoom tampilan ini ya untuk melihat secara full. Tinggal kita drag atau geser ya, kita jupit layar di HP kita. Nah, di sini ada tampilan full soal, di navigasinya sejumlah 14 soal.
Jadi kita akan mengetahui jumlah soalnya ada berapa. Nah, di sini tampilan navigasinya masih berupa gambar kotak kosong, berarti kita belum melaksanakan atau mengisi soal sama sekali ya. Oke, kita pada posisi halaman nomor 1. Nah, di sini ada soal contoh soal pernyataan. Contoh hari guru nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Nah, di sini karena opsinya hanya memilih true dan false atau benar dan salah, kita umpamanya pilih benar. Jadi kalau sudah, kita klik next page. Nah, kita lihat di navigasi, untuk soal yang sudah kita jawab akan berubah menjadi gambar blok hitam ya. Jadi beda dengan soal nomor yang lain yang masih putih, berarti belum dikerjakan. Jadi bisa dilihat dari navigasi ini soal mana yang sudah selesai dikerjakan dan mana yang belum. Oke, kita lanjut pada soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 2. Pada question nomor 2, contoh di sini adalah soal isian singkat. Nah, ketika mengisi jawabannya, maka jawabannya yaitu singkat. Di sini soalnya adalah SMA Negeri 1 Maron berada di wilayah kecamatan. Nah, jawabannya harus jelas Maron. Jadi tidak usah ketik lagi kecamatan Maron. Nah, maka sistem akan membaca salah. Jadi langsung pada jawabannya. Karena jawabannya ada Maron, kita klik Maron saja. Terus bagaimana karakternya? Bisa menggunakan huruf besar dan kecil, atau bisa menggunakan huruf kecil saja, atau bisa huruf besar semua. Karena sistemnya akan membaca seperti itu. Oke, kalau sudah, kita klik next page. Oke, kita lihat lagi di quiz navigation-nya. Pada blok kotak soal nomor 2 ini sudah terblok ya, berarti sudah selesai juga. Apakah kita akan mengerjakan secara berurutan? Boleh ya, umpamanya takut lupa boleh berurutan. Atau kalian lihat soal dulu, maunya ini soal di nomor 3, kemudian soal nomor 4 tanpa dijawab dulu untuk melihat, atau membaca-baca soal dulu, kemudian soal nomor 5 untuk membaca soal dulu, atau mungkin kita lanjut atau loncat di halaman terakhir, yaitu di halaman 14. Nah, jadi tanpa dijawab kita bisa sebenarnya untuk melihat tampilan soal terlebih dahulu. Umpamanya kita mulai lagi di soal nomor 3. Nah, di sini ada soal ganda kompleks. Nah, soal ini adalah menjawab lebih dari satu. Nah, itu ditunjukkan dengan tampilan berupa kotak di option jawaban. Jadi kalau berupa kotak berarti jawabannya lebih dari satu, atau boleh memilih jawaban lebih dari satu. Beda nanti tampilannya dengan hanya yang memilih satu. Jadi saya pastikan ya, untuk tampilan yang kotak berarti boleh atau memilih lebih dari satu jawaban. Umpamanya saya memilih A, C, E, contoh ya, atau umpamanya kita milih AC saja, kemudian klik next page. Oke, kita lihat lagi di quiz navigation-nya, 1, 2, 3 sudah selesai. Kemudian kita lanjut umpamanya nomor 4 untuk melihat jenis soalnya. Nah, di nomor 4 ini jenis soalnya adalah sama ya seperti tadi ya, tampilannya berupa kotak, berarti milih jawaban lebih dari satu. Oke, umpamanya dalam pelaksanaan pas harus apa? Fokus, kemudian harus jujur juga, atau yang lain ya, kalian bebas ya memilih lebih dari satu. Tapi ingat, jika jawaban kalian umpamanya tercentang semua, ini kan bisa, tapi akan berefek pada nilai akhirnya, karena ketika menjawab salah satu jawaban yang salah maka akan terkurangi nilainya. Kira-kira begitu ya, sehingga pada jawaban yang benar akan ternilai, kemudian pada jawaban yang salah pengurangan nilai. Oke, kalau sudah kita klik next page. Oke, lanjut umpamanya soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini soal pilihan ganda kompleks juga ya, umpamanya jurusan sekolah, kita pilih 2, 3 atau 4 ya, boleh. Kita next page lagi. Kemudian di soal nomor 6, nah soal menjodohkan. Jadi kalau kurang besar tampilan gambarnya bisa di zoom ya, biar terlihat siapakah ini, nah, atau gambar apakah di soal tersebut. Oh, sudah jelas gambarnya, tinggal kita jawab, umpamanya
foto A guru ini, foto B guru ini. Oke. Atau kita coba simulasikan, umpamanya kita tidak menjawab salah satunya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau melihat dari tampilan navigasinya pada nomor 6 ini kan putih kosong. Kalau sudah terblok hitam ini berarti sudah selesai dijawab. Nah, kita umpamanya di sini memberikan contoh ada satu yang tidak terjawab padahal harus terjawab semua. Contoh yang kita next page. Kira-kira tampilan di kus navigasinya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi pada tampilan navigasinya akan ada tanda merah seperti ini ya. Kalau tidak selesai semua, kita cek kenapa ada tanda merah. Coba klik di nomor 6 kembali. Ternyata di sini ada perintah please answer all part of the question. Berarti ada silahkan dijawab semuanya, itu maksudnya ya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Oke, kalau sudah dijawab semua, pastikan kemudian next page. Kita lanjut pada halaman ke-7. Nah, contoh ini adalah soal uraian. Ada gedung A, B, C, mungkin dijawab ya. Gedung A adalah bla bla bla. Gedung B bla bla bla. Gedung C. Jadi tinggal jawab di HP ya. Oke, kalau sudah umpamanya selesai dijawab, klik next page. Oke, kita lanjut pada soal nomor 8. Nah, di sini juga ada foto. Soal pernyataan ya, melihat dari tampilan gambar soal atau berupa foto ini, di sini ada keterangan nama kepala sekolah SMA Maron. Dilihat namanya sesuai apa tidak. Oh, ternyata namanya tidak sesuai atau namanya sudah sesuai. Kalian tinggal pilih ya, umumnya dianggap tidak sesuai. Kita klik false, kemudian next page. Oke, kemudian halaman 9. Nah, di sini juga kembali soal menjodohkan. Jadi di mana ada soal pernyataan kiri itu disandingkan atau dijodohkan dengan soal yang kanan ya. Umpamanya kita lihat logonya, ini berupa soal logo. Kalau sudah dirasa kita paham gambarnya, kita tinggal pilih. Oke. Kemudian klik next page. Kemudian lanjut pada halaman 10. Nah, di sini soal isian singkat. Oke, ditanyakan MPSN-nya. Umpamanya soal singkat. Pada soal nomor 11, soal uraian kembali, ini juga jawaban panjang ya. Jadi kita jawab panjang juga. Oke, kalau dirasa sudah sesuai, kita klik next page. Kemudian pada soal nomor 12, kembali soal menjodohkan. Nah, jadi klik, pilih. Oke. Contoh ya, umpamanya sudah terpilih semua jawabannya, kita klik next page kembali. Kemudian soal nomor 13, kira-kira soal apa? Soal pilihan ganda. Nah, berarti hanya satu jawaban yang benar. Nah, ini ya. Jadi perbedaannya adalah jika soal ganda komplit atau jawaban lebih dari satu, maka tampilan opsi jawabannya berupa kotak. Sedangkan jika hanya satu jawaban yang benar, maka tampilan soal opsi jawabannya berupa bulatan atau lingkaran. Jadi pastikan memilih salah satu saja. Contoh, saya klik. Nah, umpamanya tidak sesuai, clear my choice. Umpamanya salah lagi, clear my choice ya. Kita pilih ini umpamanya ya. Oke, kalau sudah dirasa sesuai, kita klik next page. Oke, kita berada di halaman terakhir yaitu di soal halaman 14. Umpamanya pada soal halaman 14 kita lupa nggak mengisi. Umpama ya, kita belum mengisi halaman 14, kemudian kita klik finish attempt. Nah, kira-kira tampilan akhirnya apa? Nah, di sini ada statusnya ya. Umpamanya nomor 1 soalnya answer save atau jawaban tersimpan. Nomor 2 answer save. Sama ya, jawaban tersimpan. Nomor 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada nomor 14 ya, kita lihat di sini not yet answered. Jadi belum dijawab. Nah, terus bagaimana caranya untuk kembali dan menjawab tersebut? Kita klik return to attempt ya. Kita klik tombol return. Nanti kita akan kembali pada navigasi soal. Kita kembali klik pada halaman nomor 14. Kemudian kita jawab soal yang belum kita jawab. Kalau sudah dirasa semuanya terjawab ya, kemudian klik finish attempt. Nah,
Kita lihat di quiz navigation-nya, mulai dari soal nomor 1 sampai terakhir nomor 14 itu sudah terblok hitam. Itu artinya bahwa status soal kita sudah selesai dikerjakan, dan itu bisa dilihat dari soal nomor 1 sampai 14 atau nomor terakhir statusnya adalah answer safe. Jadi jawaban sudah tersimpan. Kalau sudah dipastikan sesuai, kita klik submit all and finish. Oke, kemudian kita klik kembali submit all and finish pada tombol warna biru. Nah, kemudian kita akan melihat grade atau nilai yang kita peroleh. Karena grade untuk mencapai nilai betul semua adalah 100, jadi kita dianggap menjawab hanya sebagian yang benar, maka hasilnya adalah 45/100. Berarti dari 14 soal hanya beberapa soal yang jawabannya benar. Oke, nah kalau sudah kita selesai mengerjakan, kemudian kita sudah mengetahui nilainya, berarti kita sudah selesai mengerjakan soal simulasi maupun soal PAS. Langkah berikutnya adalah jangan lupa kita keluar dari halaman ujian ini dengan cara klik garis 2 pada pojok kanan atas, kemudian klik pada tampilan foto atau nama atau user kita yang di tengah ya, kemudian klik logout. Nah, ketika sudah klik logout, kita akan kembali pada halaman beranda pada tampilan dashboard web ujian PAS SMA Negeri 1 Maron. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kegiatan PAS berjalan dengan sukses dan lancar. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.